Selamat datang di podcast Coba Cerita dalam segmen Berpikir Itu Seru. Cerita bebas tanpa ilmu di awal menghasilkan pemahaman di akhir. Sebuah segmen yang berisikan cerita-cerita sederhana yang dapat memberikan pemahaman dengan cara yang mudah. Terima kasih kepada Coba Cerita Explorer, yaitu para pendengar dan pemirsa sekalian. Semoga konten-konten kami dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman dengan cara yang mudah untuk Anda. Jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube dan juga ikuti akun media sosial kami. Klik like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya para Explorer. Coba Cerita Explorer. Jangan ragu ya untuk berbagi pendapat dan ide atau pertanyaan kepada kami. Bisa dikirim melalui media sosial kami atau komen yang ada di bawah deskripsi podcast. Memahami cerita kisah cinta dengan cara agak lain. Karena apa? Karena berpikir itu seru. Para explorer pernah mendengar cerita kisah cinta nyata yang inspiratif dan membuat kita berpikir. Kita boleh saja galau, tapi tak perlu diratapi berlarut-larut dari berbagai macam daerah di Indonesia sampai ke mancanegara di luar negeri. Wah, apakah jangan-jangan generasi saat ini sudah jarang atau bahkan tak pernah mendengar kisah mengenai cerita kisah cinta yang nyata, yang menginspiratif dari berbagai macam tempat. Kalau para explorer ingin mengenal atau mendengar kisah cerita dengan tema cinta yang menginspiratif, bisa loh searching di Google ataupun di YouTube. Pasti muncul deh cerita kisah mengenai kisah cinta yang bisa menginspiratif, mulai dari kisah fiksi ataupun nyata. Dan di episode kali ini, admin Coba Cerita akan bercerita mengenai cerita kisah cinta yang menginspiratif dari luar negeri. Seperti apakah cerita kisah cinta kali ini? Tapi sebelum lanjut cerita, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya para explorer. Pernahkah para explorer mendengar sebuah cerita kisah cinta pengorbanan seorang kakek tua yang nekat membelah gunung di desanya? Untuk apakah beliau melakukan hal gila itu? Apa iya hanya beliau seseorang yang melakukannya? Yuk dengerin di Berpikir Itu Seru. Bukan karena mencari sensasi atau keuntungan pribadi, tapi aksi beliau ini sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Beliau ini bekerja keras menggali dan memecah batu di gunung di dekat desanya untuk membuka jalan ke rumah sakit. Tidak hanya sebentar, tapi aksi beliau ini sudah dilakukan selama 22 tahun lamanya dan dilakukan hanya seorang diri. Kisah tersebut bukan fiksi, tapi benar-benar dialami oleh seorang kakek tua dari negara India. Kita sebut saja beliau ini dengan sebutan atau panggilan Kakek Man. Ia tidak menyerah dengan cibiran orang, walau banyak yang menyebutnya sudah gila. Setelah kerja kerasnya membuahkan hasil tak disangka-sangka, sosoknya menjadi terkenal dan viral di seantero dunia. Tinggal di desa yang sangat terpencil dan jauh dari fasilitas umum. Kakek Man bukan nama asli beliau. Selama hidupnya bekerja sebagai buruh di India. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan terisolasi. Ia hidup sangat sederhana bersama istri dan anaknya. Desanya sangat terpencil, hingga listrik dan pasokan air bersih belum dapat dinikmati oleh semua orang. Sistem kasta juga memperparah situasi hidup masyarakatnya. Untuk pergi ke beberapa tempat seperti rumah sakit, pasar, dan tempat kerja harus lewat jalan yang jauh dan berbahaya. Sebenarnya bisa lebih dekat jika ada jalan pintas melewati gunung, karena tempat-tempat umum terletak di balik gunung. Medan tempuh yang ekstrim itu sangat dirasa berat bagi Nenek Devi, istri dari kakek Man yang sedang hamil anak dua. Pasalnya, ladang yang digarap suaminya sangat jauh dan ia tiap hari sempoyongan mengantar makan siang ke ladang. Sebuah tragedi membawa perubahan besar hidupnya. Suatu hari di tahun 1959, Nenek Devi yang sedang hamil tua membawakan makan siang ke ladang. Ia harus mendaki gunung dalam cuaca panas terik. Tiba-tiba kakinya terpeleset dan jatuh dari gunung. Seseorang dari desa memberitahu kakek Man bahwa istrinya jatuh dari gunung. Kakek Man mendadak panik dan membawa istrinya yang berlumuran darah ke rumah sakit terdekat. Tapi rumah sakit tersebut harus ditempuh dalam jarak yang sangat jauh, itu 70 km. Terlambat mendapatkan penanganan, Nenek Devi dinyatakan meninggal dunia setelah melahirkan seorang bayi perempuan.
Menjadi sangat terpukul, kakek Man berpikir bagaimana cara agar penduduk desa yang akan berobat tidak perlu mengalami hal yang sama seperti dirinya. Ia lantas mengutuk gunung besar itu dan bersumpah akan menghancurkannya. Tidak sedikit yang meremehkan dan menganggap gila. Hanya bermodal palu, pahat, dan sekop, ia bekerja tanpa lelah membangun jalan dari desa ke rumah sakit. Selama 22 tahun lamanya, orang-orang di sekitarnya tidak sedikit yang meremehkan dan menganggap aksinya tidak masuk akal. Tapi ia dengan didasari tekad bulat untuk desanya dan tentunya kecintaan kepada istrinya yang sudah tiada membuat ia tidak menyerah. Sampai pada akhirnya jalannya membelah gunung sepanjang 110 meter, lebar 9,1 meter dan dalamnya 7,6 meter berhasil terwujud dan bisa dilalui kendaraan. Tidak hanya ke rumah sakit, tapi warga desa juga lebih mudah untuk ke pasar, sekolah, dan ke desa tetangga. Kisahnya yang menginspirasi diliput banyak media dan sempat difilmkan. Kehidupannya memberi pelajaran moral bahwa orang yang tidak punya uang banyak atau kekuasaan pun dapat membuat perubahan besar. Tekad kuat untuk membelah gunung memberi pesan yang kuat bahwa setiap rintangan dapat dilewati jika seseorang terus fokus dengan tujuannya. Kisahnya yang begitu menginspirasi banyak diliput oleh media internasional, diangkat dalam dokumenter hingga film Bollywood yang berjudul Manji The Mountain Man tahun 2015. Saat diwawancari media India, kakek Man mengenang soal kegelisahannya yang kemudian membulatkan tekadnya. Bukit itu menjadi sumber masalah selama berabad-abad. Orang-orang telah berkali-kali meminta pemerintah untuk membuat jalan melewati bukit ini, tapi tak ada seorang pun yang memperhatikan. Jadi aku memutuskan untuk melakukannya sendiri. Bagaimana Pak Explorer tentang cerita kali ini? Tapi sebelum admin tutup, admin punya sebuah quote atau kata-kata. Berbuatlah baik selalu. Beberapa orang akan senang karenanya, sedang yang lain akan keheran-heranan. Para spoiler, dengan episode ini sudahkah kita menganggap berpikir itu seru? Simak terus episode-episode berikutnya. Terima kasih kepada tim Coach 17 Konsultan. Bila ada yang ingin mengikuti tes kepribadian, tes psikologi, dan counseling, serta tes minat bakat pada anak, bisa hubungi kontak dan email yang ada di layar kaca Anda. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye. It may seem like a minor insignificant case.